Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu, gimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala baik Amin, di ya dunia Allah. maupun di akhirat kelak. Amin. Yang lagi galau, yang lagi patah hati, ya mudah-mudahan dapat obat penawarnya lah. Amin. Dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Senang sekali saya Bobi Maulana juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Pak Ustadz, tadi saya bilang yang lagi patah hati, yang lagi galau. Entah karena ini permasalahan semua orang di dunia atau mungkin khususnya di Indonesia, orang itu senang sekali menikmati kegalauan itu loh Pak Ustadz. Lagi galau diputusin atau pasangannya selingkuh, dengerin musik yang mendayu-dayu, sakit gitu, tapi dinikmati. Kayak gitu ya, itu saya. Dan saya pun merasakan itu loh. Ini obat sakit hati karena cinta. Tema kita pagi hari ini. Pak Ustadz pernah ngalamin itu nggak? Ah, Pernah ada di titik-titik, aduh kayaknya galau, pernah nggak sih Pak Ustadz? alhamdulillah belum. Dengerin musik mendayu-dayu, Belum. nangis. Enggak lah, belum. Kalau nangis ada beda lagi kalau saya. Saya nangis nggak di titik itu. Ketika menangis dari titik karena patah hati. Enggak masalah patah hati, enggak masalah patah hati yang enggak masalah yang. Saya ada titik-titik tertentu yang itu bisa jadi saya nangis. Baik. Tausiah aja Pak Ustadz, silakan obat sakit hati karena cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin, ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Tema kita obat sakit hati karena cinta. Aduh, temanya anak muda banget. Tapi nggak juga anak muda ya. Cinta ini dimiliki oleh orang-orang yang baru jatuh cinta, bisa dimiliki juga oleh keluarga, bisa juga. Betul. Ya. Ya. Dan kemudian kalau ada obat sakit hati ini berarti ada sesuatu yang keluar dari garis kenormalan ceritanya. Kalau laki-laki dan wanita yang baru ajang sana untuk saling pendekatan ta'aruf, ini biasanya bubar biasanya. Iya betul. Atau bapak atau ibu yang sudah menikah ini lagi di ambang genting-gentingnya. Kalau satunya merasa diselingkuhi, ya inilah hidup. Saya nggak bisa cerita. Iya. Saya nggak bisa nyalahkan, tapi intinya begini aja. Kalau kita tidak menginginkan sesuatu hal yang terlalu menyakitkan, jangan bersandar pada orang. Bersandarlah pada Allah Ta'ala. Nah, bagaimana kita itu bersandar pada Allah Ta'ala? Kerjakan ibadah-ibadah kita itu dengan baik karena Allah. Karena pada saat kita itu mengerjakan ibadah-ibadah baik, mengerjakan pekerjaan baik karena Allah, disitulah rizki-rizki kita itu akan diatur oleh Allah Ta'ala yang kalau ada ujian itu tidak terlalu menyakitkan. Oh iya. Sebenarnya itu. Jadi saya mengambilnya dari satu kasus, bukan satu kasus, satu ayat Quran. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Nah, berarti di sini Allah itu menyiapkan rizki bagi orang yang di bumi dan juga apa yang dijanjikan oleh Allah berarti surga. Bagaimana caranya mendapatkan rizki suatu kenikmatan yang bisa menjadikan nanti berpahala di akhirat. Itu kuncinya. Kenikmatan yang bisa berpahala di akhirat. Salah satunya diceritakan innahum kanu qabla dzalika musyinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Berbuat baik setiap saat karena Allah. Berbuat baik karena Allah. Berbuat baik karena Allah. Sholat, baca Quran karena Allah. Meladeni suami karena Allah. Bekerja karena Allah. Semuanya bismillah, bismillah, bismillah. Terus. Nah ini Allah akan menyiapkan rizki-rizki sebenarnya. Nah inilah sebenarnya kalau kita itu dapat ujian, mudah-mudahan ujian itu tidak terlalu berat. Karena kita juga mencoba untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala, lebih pasrah pada Allah Ta'ala. Mencoba untuk menyandarkan kehidupan kita pada Allah Ta'ala. Ya kan? Iya. Nah disinilah insya Allah mudah-mudahan nanti kalaupun ada umpamanya, ada kasus umpamanya pasangan orang tersebut itu berkenalan dengan lawan jenisnya, itu bisa bubar. Yang bubarin bukan kita, Allah yang bubarin.
Bukan kita, tapi Allah. Gitu. Umpamanya gimana nih? Kita udah deket sama Allah Ta'ala bener. Kemudian istri kita itu baik. Kemudian kemudian ada masalah. Istri kita terkena fitnah dikit. Kemudian sama kita agak jauh nih. Suatu ketika istri kita itu ada temennya laki-laki. Umpama, ini hanya umpama ya. Dia curhat temennya ngebu-ngebu. Nih kesempatan nih mau deketin nih. Tapi karena kita itu baik dengan Allah mengerjakan sesuatu dan istri kita itu sebenarnya baik. Itu orang yang mau mencari kesempatan dalam kesempitan. Bisa aja mau yuk kita ketemuan. Nih orang itu bisa tabrakan dan mati loh orang itu. Innalillah. Nah itu diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan. Nah inilah sebenarnya yang kita tidak pernah tahu. Bahwa Allah itu sebenarnya mengatur kehidupan kita. Cuma kita tidak paham bagaimana kita bisa tahu Allah mengatur. Ya sudahlah nggak usah tahu yang sono. Itu lauh mahfuz. Yang jelas kerjakan. Apa perintah Allah kerjakan. Kalau disuruh jangan jatuhkan saudaramu seiman. Jangan jatuhkan. Jangan kau buka aib saudaramu seiman. Jangan buka. Nah itu kalau itu dikerjakan salah satunya ibadah yang baik. Mudah-mudahan rezeki itu lurus-lurus aja. Amin. Ya Allah. Ujian pun gak terlalu berat seperti itu. Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Amin. Wallahu a'lam. Subhanallah. Tuh ya. Jangan bersandar pada manusia kecewa Pak Ustadz ya. Termasuk pasangan sendiri. Lillahi ta'ala karena Allah. Pemirsa kita akan mendengarkan tausiah. Nah tema kita pagi hari ini. Obat hati karena putus cinta atau karena patah hati lah ya. Temanya tentang hati. Kita persilakan Ustadz Hilman Fauzi, silakan Pak Ustadz. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ustadz Danu, Mas Bobi, dan seluruh pemirsa Siraman Kolbu MNC TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Amin. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Amin. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Amin. Tema kita kali ini adalah obat sakit hati karena cinta. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, maka jangan pernah merasa memiliki. Karena di antara kata kunci kenapa kita ngerasa patah hati ketika ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, karena kita merasa memiliki dengan orang tersebut. Maka sakit hati itu wajar-wajar saja. Yang tidak boleh adalah berlebihan sakit hati. Sampai memendam sakit hati, kemudian jengkel berlebihan, marah berlebihan, sampai kemudian dia lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, skizofrenia. Kalau Ustadz mungkin seringkali menyebut ada satu penyakit ya, skizofrenia tadi gitu. Jadi gimana Ustadz Hilman? Ya jawabannya adalah kalau ada orang yang pernah hinggap di hati kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita, langsung husnuzon. Barangkali Allah sedang merencanakan orang lain yang jauh lebih baik daripada orang yang pernah hinggap di hati kita. Masya Allah. Betul. Mau sampai kapan kita memendam namanya, menyebutkan orangnya, sedangkan kita tidak pernah berada dengan dirinya dan dirinya pun pergi dari kehidupan kita. Jadi benarlah firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat 28 ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hatimu akan menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Maka langkah pertama kalau kita sakit hati karena cinta ataupun karena yang lain lah ya. Ya jawabannya zikir gitu. Ingat sama Allah. Barangkali selama ini kita jauh dari Allah. Sehingga dengan sakit hati itu membuat kita ada getaran energi memperbaiki diri dengan Allah. Mungkin selama ini fokus kita sama si doi terus. Ya, dikit-dikit sama dia terus. Malam dihabiskan untuk chattingan dengan dia terus. Kemudian Allah pisahkan sakit hati kita. Karena memang sengaja. Selama ini ada waktu yang seharusnya kita dengan Allah. Tapi malah dengan orang yang belum haknya bagi kita. Jadi tidak usahlah kemudian kita stres berlebihan dengan orang yang pernah menyakiti kita. Percayalah di depan itu sudah ada orang yang Allah rencanakan
sebagai pengobat hati dalam kehidupan kita. Jangan terlalu sibuk bersandar kepada manusia. Karena manusia itu hakikatnya lemah. La haula wa la quwata illa billah. Tapi bersandarlah kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang mampu menjadi sandaran terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah, kalau sudah tidak ada pundak manusia untuk bersandar, sudah saatnya sejadah kita menjadi tempat sujud kita yang terbaik. Kalau sudah tidak ada telinga manusia untuk mendengar curhatan kita, sudah saatnya telapak tangan menengadah kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin dengan doa, dan yakinlah kalau Allah sudah mau, kun fayakun, maka jadilah. Amin. Semoga yang sakit hati Allah obati hatinya dengan perasaan hati yang lebih lapang dari sebelumnya. Amin. Saya Hilman Fauzi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih, silakan. Dulu waktu saya nikah belum kenal sama Ustadz Hilman sih. Kalau ada, Kalau udah kenal saya undang.